Selamat pagi, selamat bersua kembali, salam sejahtera, penuh damai bagi kita sekalian. Suatu kebahagiaan sukacita jika Allah masih memperkenankan kita untuk bersua, kendati pun lewat tatanan firman Allah pada hari ini. Kita bersama-sama rindu untuk selalu senantiasa disapa oleh sabdanya. Karena itu siapa nanti kita waktu kita untuk duduk di sekitar sabda Tuhan. Mari berdoa. Di pagi ini ya Allah, kembali kami menaikkan syukur pujian, memuliakan namamu, atas karyamu, cinta kasihmu. Kami terperindu disapa oleh sabda Allah. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, Artos edisi Jumat 21 Januari 2002 dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mensyariatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan diri ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang digunakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu adalah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan adalah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan adalah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Allah. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, menurut Paulus, setiap orang membutuhkan anugerah kemurahan Allah, terutama orang bukan Yahudi, karena mereka menyembah benda-benda yang diciptakan daripada Allah Sang Pencipta. Namun orang Yahudi ada dalam situasi yang sama, meskipun mereka mengklaim lebih baik daripada orang bukan Yahudi, karena mereka mengenal kehendak Allah melalui hukum yang dinyatakannya. Mereka akan dikutuk oleh hukum ini karena kegagalan mereka menjaganya. Lalu Paulus menunjukkan dalam surat Roma bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, karena semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perikop baca kita berbicara masalah karena bukan milik sendiri kita melayani. Karena bukan milik sendiri kita melayani. Tahukah kita ciri apa yang ada pada orang yang mengalami kemuliaan Allah dalam gaya hidup keseharian, dalam konteks persekutuan? Ya, insya bahwa dirinya bukan lagi miliknya. Maka ada dorongan kuat untuk memberi, memberkati, dan melayani sesamanya. Inikah ciri kita? Orang Kristen adalah orang yang telah mengalami transformasi. Transformasi ini menyangkut sikap dan prinsip hidup terdalam yang akhirnya mewujud dalam keseharian. Hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Itu loh
Sebab Kristus telah membeli kita dari perbudakan kejahatan dengan korban nyawanya sendiri. Kita merespons fakta ini secara sadar tiap hari dengan jalan menyerahkan hidup sepenuhnya menjadi milik Yesus, penebus kita. Dengan keputusan secara sadar kita memerlukan transformasi roh secara terus-menerus dalam perilaku fisik kita. Kita tidak lagi hidup mengikuti hasrat diri dan dunia, tapi berusaha untuk agar kehendaknya digenapi dalam diri kita. Sikap hidup yang terus-menerus menjalani transformasi anugerah serasi dan gairah untuk melayani. Kita percaya bahwa dalam rencananya Allah bukan saja menganugerahkan keselamatan, juga menganugerahkan rupa-rupa kapasitas untuk melayani. Di balik pemberian berbagai karunia pelayanan yang berbeda, ada maksud besar Allah untuk gerejanya, yaitu agar gereja berfungsi sebagai tubuh Kristus di ini. Gereja yang sanggup berperan sebagai kehadiran Kristus di dalam dunia ini haruslah gereja yang benar-benar hidup, yaitu gereja yang di dalamnya berbagai wujud pelayanan anugerah Allah dipraktekkan secara aktif. Karena kita bukan lagi milik sendiri, tetapi milik Sang Penebus. Kita mensyukuri tiap kemurahan yang telah Ia percayakan kepada kita. Bapak Ibu, sesuai yang sama-sama dikasihi Allah sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita tidak saling bersaing dan iri, tetapi dengan penuh syukur akan keistimewaan karunia-Nya untuk masing-masing kita seiring untuk saling berbagi dalam pelayanan. Hanya dengan memberi diri dalam pelayanan kita menemukan keistimewaan karunia yang Ia berikan pada kita. Kiranya Roh Kudus menuntun memimpin kita dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Sungguh luar biasa akan kasih-Mu ya Allah. Lewat sabda-Mu pada hari ini, kami perlu diingatkan kembali sebagai satu tubuh dengan berbagai anggota. Namun semua itu saling melengkapi, komplementer satu dengan yang lain. Karena itu talenta apapun, karunia apapun yang Allah anugerahkan, karena Allah memampukan kami untuk memahami, mendalami, bahkan dapat melakukan karunia itu untuk kemakmuran sesama demi kemuliaan kebesaran nama Allah dan sukacita bagi kami sekalian. Lewat sabda-Mu pula kami diingatkan bahwa apa yang ada pada kami adalah sumbernya pada Tuhan sendiri. Skill, keterampilan, karunia, sumbernya daripada-Mu. Karena itu Roh Kudus kiranya menuntun memimpin kami untuk mengarahkan sehingga talenta itu, karunia itu benar-benar dipakai untuk melayani sesama, melayani Allah lewat sesama, dan juga lewat lingkungan di mana kami ada dan berada. Senantiasa kami mendoakan akan anak cucu kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam studi mereka, dalam mencari pekerjaan, dalam bekerja, bahkan dalam mencari pasangan hidup yang sepadan. Tuhan senantiasa menuntun memimpin mereka sehingga lewat karunia-karunia talenta-talenta yang dimiliki anak-anak kami itu akan mengarah kepada kebenaran untuk memberdayakan sampai kebenaran lewat kepelbagaian. Sehingga mereka pun pula di saat dewasanya pun memahami dan mengerti keberadaan mereka sebagai anggota tubuh Kristus. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap perjuangan mereka, kiranya Tuhan tetap memedulikan mereka. Kami percaya bahwa mereka berharapan di dunia ini. Karena itu pimpinan tuntunan Roh Kuduslah kami doakan untuk mengarahkan para generasi muda, baik generasi dalam gereja, generasi di tengah persekutuan, generasi di tengah keluarga, bahkan di tengah masyarakat. Ini doa kami, permohonan kami dan syukur kami dengarkan ya Tuhan, karena semua kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Jumat 21 Januari 2022 dengan tema Karena Bukan Milik Sendiri Kita Melayani. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.